Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat selalu kan? Senang sekali ya kita bisa ketemu lagi di ibadah sekolah minggu hari ini. Kita mulai ibadahnya. Oh iya, lupa belum memperkenalkan diri ya. Hampir lupa. Ya, namaku Mbak Dita dan ini Mas Bayu. Saya Moses. Yeay. Nah, kita mulai ibadahnya ya. Kita nyanyi bersama-sama, nyanyi Matahari Bersinar Terang. Ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa ya. Ayo kita lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena perkenan-Mu kami semua masih dapat beribadah hari ini walaupun masih secara online. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, udara segar yang kami hirup hari ini, hidup kami, kesehatan yang telah Kau beri. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan sertai kami, berkati kami, buka hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, agar kami bisa konsentrasi bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Mbak Ii, mari kita bersama-sama menyanyikan lagi satu pujian, Yesus Sayang Padaku. Aku ingin
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi Mbak Dita sudah memimpin kita dalam puji-pujian kepada Tuhan. Dan saat ini waktunya Mbak Ii membawakan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum adik-adik mendengarkan cerita, kita mau lipat tangan, tutup mata, dan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Pada hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu, meskipun kami masih sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang boleh siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni kesalahan kami, dan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, Mbak I mau tanya. Siapa yang di sini punya mainan atau benda kesayangan? Bisa jadi itu boneka. Siapa yang punya boneka kesayangan di rumah yang kalau setiap malam dipeluk waktu mau tidur? Yo, siapa? Atau bisa jadi mobil-mobilan. Siapa yang punya mobil-mobilan kesayangan yang kalau adik mau pinjem, hati-hati, jangan sampai rusak ya. Atau bisa jadi benda kesayangannya adalah handphone ya. Siapa yang mungkin tiap hari atau mungkin di dalam HP-nya ini punya game favorit ya. Punya mainan favorit ya, yang kalau udah di depan HP nih nggak bisa lepas. Siapa di sini yang punya benda kesayangan? Nah, sekarang Bayi mau tanya, gimana kalau benda kesayangan itu baik itu boneka, atau mobil-mobilan, atau handphone, itu dirusak sama orang lain. Ada orang lain ya yang merusak benda kesayangan kita. Gimana perasaan kita? Bisa jadi marah, atau sedih, atau kesel banget sama orang yang rusakin ya. Nah, kenapa ya kita marah, sedih ketika ada orang yang merusak benda kesayangan kita? Kenapa? Karena ya namanya benda kesayangan, pasti itu disayang-sayang. Gak boleh ada yang ngerusakin, gak boleh ada yang pinjem ya. Nah, kita hari ini mau belajar tentang milik Tuhan yang berharga. Sebelum kita lanjut, kita mau nonton video singkat ini. Ini dia. Oh yang termulia dan terhormat Firaun, dua gembala minta menghadap. Mereka mengaku mewakili para budak Yahudi. Haruskah hamba mengusirnya? Iya, seharusnya begitu. Jangan, ini hiburan. Suruh mereka masuk. Firaun berkenan ditemui. Jangan sampai meninggalkan jejak lumpur di ruang tahta. Yang mulia dan agung Firaun. Yang jelas, belalang. Oh yang mulia Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkan umatku pergi mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Siapakah Tuhan yang harus kudengar firman-Nya? Aku tidak kenal Tuhan dan takkan kubiarkan Israel pergi. Sepertinya ditolak. Usir mereka dari hadapanku. Biar mereka bisa bikin perayaan. Oh gembala, Firaun berharap kalian menyampaikan pesan ke bangsamu. Karena kelancanganmu, sekarang beban kerja mereka telah ditambah lagi. Nikmatilah. Kenapa kau memperlakukan umat ini begitu kejam? Kenapa kau mengutus aku?
Sekarang kau akan lihat perbuatanku kepada Firaun. Oleh kuasaku, ia akan melepaskan umatku, bahkan mengusir mereka dari negerinya. Adik-adik, barusan kita sudah nonton video yang merupakan cuplikan firman Tuhan dari Keluaran pasal 5 ayat ke-1 hingga pasal 6 ayat 12. Apa ya isi video tadi? Tadi kita lihat bahwa bangsa Israel bekerja di tanah Mesir. Ingat tadi siapa nama raja Mesir waktu itu? Disebutin tadi. Raja Firaun, ya, Raja Firaun. Nah, bangsa Israel bukan hanya bekerja, tetapi mereka diperbudak. Apa artinya diperbudak? Diperbudak artinya mereka diperlakukan tidak baik. Mereka dipukuli ataupun mereka disuruh ini kamu kerjakan ini, kamu kerjakan itu. Kalau mereka tidak mengerjakannya dengan baik, mereka akan dipukuli oleh orang-orang Mesir. Kemudian Nabi Musa diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya, Tuhan menyuruh Nabi Musa untuk datang ke Firaun untuk minta izin. Minta izin apa? Izin untuk bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, Raja Firaun izinin atau enggak ya? Kira-kira Raja Firaun nyuruh mereka, udah kalian pergi aja, silakan beribadah kepada Tuhan atau tidak boleh? Ternyata Raja Firaun tidak mengizinkan. Bahkan Raja Firaun semakin memperbudak bangsa Israel. Pekerjaan orang-orang Israel semakin dipersulit, makin susah kerjanya, makin dipukuli, makin disiksa. Nah, Nabi Musa sangat sedih melihat hal itu. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkanlah bangsamu. Kira-kira Tuhan menolong atau tidak ya? Atau Tuhan hanya diam saja? Ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Dia bertindak, dia menyelamatkan bangsa Israel. Kenapa ya Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel? Karena sebelumnya Tuhan sudah berjanji dan bangsa Israel adalah milik Tuhan yang berharga. Makanya Tuhan sedih, Tuhan marah ketika bangsanya diperbudak ataupun disiksa oleh bangsa Mesir. Kemudian Tuhan bertindak dan menyelamatkan bangsanya. Apakah cuma bangsa Israel milik Tuhan yang berharga? Ternyata tidak. Kita juga adalah milik Tuhan yang berharga. Baik bayi maupun adik-adik yang di rumah, Tuhan sayang kita semua. Tuhan mau kita menjadi miliknya yang berharga selamanya. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, seperti yang mungkin dialami bangsa Israel tadi ya, Tuhan juga tidak tinggal diam. Ketika kita sakit contohnya, ya, Tuhan menyembuhkan melalui dokter ataupun perawat yang merawat kita. Kemudian saat ini, waktu masih sekolah dari rumah, apakah Tuhan diam saja dengan kondisi yang terjadi saat ini? Tidak. Tuhan memberikan guru ataupun orang tua yang membantu kita dalam belajar. Karena ingat, kita adalah milik Tuhan yang berharga. Nah, 17 Agustus kemarin hari apa? Hari Kemerdekaan Indonesia. Itu juga adalah bukti dari kasih Tuhan yang besar kepada kita, kepada bangsa Indonesia. Tuhan tidak tinggal diam ketika dulu kita dijajah oleh bangsa lain. Ya, kita mengalami hal yang mirip dengan apa yang dialami bangsa Israel, ya, bangsa Indonesia waktu itu. Tetapi ternyata
Tuhan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia melalui perjuangan para pahlawan. Para pahlawan berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang apa tugas kita ya? Tugas kita bukan lagi melawan penjajah, ya, bukan lagi melawan bangsa lain yang menjajah negeri kita. Tetapi tugas kita adalah belajar dan terus percaya beriman kepada Tuhan. Contohnya, kita punya cita-cita. Adik-adik punya cita-cita. Jadi dokter, jadi guru, atau jadi polisi, atau mungkin jadi koki, atau jadi cita-cita yang lain ya, atau mimpi yang lain. Nah, dengan belajar dengan sungguh-sungguh, kita bisa meraih mimpi kita, meraih cita-cita kita, dan nantinya kita bisa menjadi berkat bagi bangsa ini, berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena ingat, kita adalah milik Tuhan yang berharga. Bukan hanya kita, tetapi orang-orang di sekitar kita yang mungkin kurang beruntung seperti kita. Sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, Mbak Ii mau menyimpulkan bahwa Tuhan akan selalu melihat dan memperhatikan miliknya yang berharga. Kita semua manusia, Mbak Ii dan juga adik-adik di rumah. Tuhan mengasihi kita dan memperhatikan keberadaan kita ketika kita susah, ketika kita sedih. Tuhan akan menolong kita. Tugas kita adalah percaya dan terus berharap doa kepada Tuhan. Kita baca ayat ini sama-sama ya. Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian bernyanyi dengan Mbak Dita, kita mau menutup di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan, cerita yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur bila kami menjadi milik Tuhan yang berharga. Kami bersyukur ketika kami dalam kesusahan, ketika kami dalam kesulitan, ketika kami sedih, Engkau tetap memperhatikan kami. Engkau tidak tinggal diam dan Engkau datang menolong kami. Tolong kami ya Tuhan, bisa terus belajar sungguh-sungguh dalam kondisi apapun saat ini. Tuhan, kiranya kami dapat melakukan yang terbaik yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau melanjutkan dengan puji-pujian. Tuhan yang berkati. Ampuni kesalahan kami Tuhan, dan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita mau melanjutkan puji-pujian bersama Mbak Dita. Sampai jumpa. Adik-adik, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mbak Ii. Untuk merespon firman Tuhan itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 438. Judulnya, Apapun Juga Menimpamu. Tuhan menjaga.
Adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui transfer ke rekening GKJ Yeremia. Adik-adik bisa minta tolong kepada orang tua kalian untuk melakukan transfer. Untuk informasi nomor rekeningnya nanti akan tertera di layar. Nah, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Kuberi Persembahan. Adik-adik, untuk mengakhiri kebaktian kita dan juga untuk mengaturkan persembahan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Kita akan doa persembahan, setelah itu doa penutup, dan kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas perkenan-Mu kami semua dapat beribadah pada hari Minggu ini. Sertai kami Tuhan Yesus agar kami tetap setia pada-Mu. Bapa di surga, kami juga membawa sedikit persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan ini, kiranya Tuhan Yesus sucikan persembahan ini sehingga dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk semuanya. Sebentar kami akan mengakhiri, kiranya Tuhan Yesus sertai kami dalam kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus seperti doa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, beberapa hari yang lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan itu tentu saja adalah berkat Tuhan, karena kita juga adalah milik-milik Tuhan. Nah, untuk merayakannya, aktivitas kali ini ada kaitannya loh dengan kemerdekaan Indonesia waktu itu. Mau tahu? Yuk kita lihat. Oh iya, jangan lupa juga nanti akan ditampilkan karya teman-teman yang kemarin sudah mengirimkan aktivitasnya minggu lalu. Untuk aktivitas kita minggu ini, yang perlu kita siapkan adalah kertas 1 lembar, spidol merah dan pensil, serta air dalam wadah. Nah, air wadahnya pertama-tama kita siapkan kertasnya. Lalu kertasnya kita lipat 2. Kita gambar bentuk bendera. Lalu di halaman yang berikutnya kita beri warna merah pada gambar bendera tadi. Kalian bisa ikuti jejak pensil yang ada di halaman kedua ini ya untuk mewarnainya. Beri warna yang bagus.
Oke. Seperti ini. Kita ambil satu baskom berisi air. Kita masukkan kertas kita tadi ke dalam air. Kita lihat apa yang akan terjadi ya. Yeay, gambarnya akan menjadi berwarna. Selamat mencoba ya teman-teman. Jangan lupa kirim video atau fotonya. Benar. Sekian untuk ibadah hari ini. Terima kasih adik-adik semua sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa aktivitasnya dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu ya. Nanti akan ditampilkan di minggu depan. Oke, selamat mencoba. Dah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.